Halo teman-teman, jumpa lagi. Kembali lagi kita bahas mengenai driver ojek online, yaitu driver Maxim. Untuk pembahasan kali ini, kita bahas mengenai akhir-akhir ini saya menemukan sebuah modus baru. Seorang penumpang tidak membayar ongkosnya atau tidak membayar ongkir. Gimana? Kalian pernah mengalami nggak seperti itu? Baru-baru ini teman-teman yang baru saya alami ya. Ini berdasarkan pengalaman ini teman-teman. Kurang lebih setahun belakangan ini kan pembayaran non-tunai sudah ada ya teman-teman ya di Maxim. Pembayaran non-tunai yaitu menggunakan Kaspro dan juga masih berlaku untuk pembayaran tunai. Ternyata baru-baru ini teman-teman ada juga yang nakal, tidak mau membayar ongkos atau tidak mau membayar ongkir. Jangan sampai mengalami kasus yang seperti yang saya alami yang baru-baru ini. Nah, saya mendapatkan orderan ya, Autopit. Saya cek ini pembayaran non tunai yaitu menggunakan Kaspro. Oke, saya langsung berangkat ke titik penjemputan. Nah, sebelum saya sampai di titik penjemputan si penumpang ini, ada notifikasi yang masuk di HP saya dan saya tidak terlalu memperhatikan itu notifikasi yang muncul itu apa. Karena kondisi di jalan waktu itu masih pagi dan jalan itu masih ramai, padat. Jadi saya tidak terlalu fokus memperhatikan notifikasi yang muncul di HP. Sehingga saya abaikan saja. Yang penting saya tiba dulu di titik penjemputan. Setelah saya tiba di titik penjemputan, notifikasi itu hilang. Sampai di titik penjemputan, ketemu dengan si penumpang. Lalu si penumpang naik. Kemudian saya mempencet sudah tiba, kemudian jalan, lalu si penumpang ini saya akan bawa ke titik di mana tujuannya dia. Nah, ketika sudah sampai di titik tujuan, si penumpang turun, lalu si penumpang ini bilang, "Mas, pembayaran via Kaspro ya?" Saya bilang, "Oke, baik Bu, terima kasih." Nah, saya menyelesaikan di aplikasi selesai. Nah, si penumpang dia jalan dan saya juga cari tempat ngetem. Nah, ketika saya sudah sampai di tempat ngetem, saya coba ngecek penghasilan saya di Kaspro. Karena tadi pembayarannya melalui Kaspro, itu kata dari si penumpangnya. Nah, saya cek kok tidak ada perubahan. Kemarin cuma sekian. Nah, kok masih sekian? Saya coba buka teman-teman. Order yang terselesaikan, pembayarannya Kaspro atau tunai di orderan terselesaikan. Nah, kok pembayarannya tunai? Sedangkan tadi saya dapat pertama orderan ini adalah pembayaran melalui Kaspro. Dan juga ketika saya turunin, si penumpang ini dia bilang, "Mas, pembayaran Kaspro ya?" "Oh iya Bu, terima kasih." Nah, di situ saya bingung teman-teman, kok bisa terjadi hal ini. Kemudian teman-teman, saya coba ya ingat-ingat. Nah, dari awal saya terima orderan ini, keterangannya melalui pembayaran melalui Kaspro non tunai. Di saat saya berangkat menuju ke titik penjemputan, ada notifikasi yang muncul, tapi saya tidak memperhatikan. Saya berasumsi bahwa notifikasi itu adalah notifikasi perubahan pembayaran dari non-tunai ke tunai. Sehingga terjadilah kasus ini teman-teman. Akhirnya saya tidak dibayar, saya tidak mendapatkan apa-apa ke penumpang ini, dan penumpang ini sudah saya antar ke tujuan akhirnya dia. Lalu setelah saya tahu itu teman-teman, saya coba kembali ke titik di mana tadi itu saya turunin si penumpang itu. Saya coba cari orangnya. Ya, dalam maksud saya akan temui dia bahwa ini adalah pembayaran tunai, bukan pembayaran via Kaspro. Setelah saya tiba di tujuan, ternyata si penumpang ini sudah tidak ada karena dia sudah masuk kerja dan tempat kerjanya pun saya tidak tahu. Karena saya tidak ketemu dengan orangnya, ya sudah. Ikhlaskan saja, tidak jadi masalah. Nah, kenapa teman-teman saya share seperti ini? Supaya teman-teman itu tidak mengalami hal
yang saya alami. Nanti kalian gak dibayar, ya. Disitulah saya mengatakan bahwa, waduh, saya tertipu. Waduh, ini ongkosnya belum dibayar. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Karena pada saat saya turunin si penumpang ini, dia mengatakan pembayaran via Cashpro, saya juga tidak ngecek di aplikasi. Benar nggak? Sudah sesuai apa belum? Karena saya hanya berpatokan dari awal, teman-teman. Di saat saya terima itu order, memang pembayaran via Cashpro. Tapi ternyata dia sudah merubah di saat saya perjalanan menuju ke titik lokasi. Saya juga tidak ngecek lagi di saat saya menyelesaikan order itu, pembayarannya apa? Tunai atau non-tunai? Ya sudahlah, coba kita ikhlaskan saja. Jadi, sebelum kalian menyelesaikan di aplikasi, pastikan kembali itu pembayaran tunai atau pembayaran non-tunai atau via Cashpro. Nah, kejadian ini, teman-teman, ini menjadi pengalaman ya bagi saya dan referensi juga bagi kalian supaya kalian juga tidak mengalami hal yang sama. Sehingga teman-teman di luar sana tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Memang penumpang itu ada yang baik, teman-teman. Tapi ada juga sebagian yang nakal. Gimana? Gacor? Berangkat!